Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema kisah nyata kedahsyatan sholawat nariyah. Kisah ini diangkat dan dikisahkan dari Halim Ambia, pendiri tasawuf underground. Saudara-saudariku yang mulia, suatu malam saya dikejutkan dengan suara telepon dengan berita yang sangat mengagetkan. Seorang sahabat lama mengadukan tentang masalah yang sedang dihadapinya. Ingin rasanya segera menghentikan pembicaraannya, karena saya ikut merasakan deritanya yang begitu dahsyat. Sebagai sahabat yang baik, saya harus menjadi pendengar yang baik pula. Dia bukanlah seorang yang buta dalam masalah agama. Pendidikannya pun cukup tinggi, bahkan ekonomi keluarganya dahulu jauh di atas rata-rata teman SMA kami. Namun takdir membawanya lain. Allah lah yang menentukan urut takdir bagi setiap hambanya. Sebut saja nama sahabatku ini adalah Karim, seorang yang berumur 40-an tahun, memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Usahanya bangkrut sejak 2 tahun yang lalu. Istrinya meninggal dunia karena kanker payudara, sedangkan anak lelakinya terakhirnya meninggal dunia dalam pelukannya di atas motor dalam perjalanan ke rumah sakit. Kini dia tinggal di daerah padat penduduk di bilangan Jakarta Timur. Dia menyewa rumah petakan di dekat pasar rumpun, di dekat pekuburan, di tepi sebuah sungai yang kumuh. Saya sedang galau. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku, katanya sambil mengakhiri ceritanya. Kembali kasih, jawabku sambil tersenyum dan tertawa kecil. Bolehkah aku dapat suatu ijazah darimu, sahabat? Tanya Karim. Ijazah apa? Ijazah S1 atau S2? Nanti saya fotokopi, candaku. Sebab setauku Karim ini adalah orang yang anti tawasul, sholawat dan wirid, apalagi tahlil. Jadi saya tidak akan mudah terjebak pada caranya meminta. Dulu dia aktif dalam kegiatan organisasi sosial keagamaan yang konon modern dan selalu menyerukan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu Karim mengatakan, bukan itu, ijazah wirid apa saja, biar saya tenang dan cepat beres masalah saya. Jawabnya Karim serius. Jangan minta sama saya, jawab saya. Datang saja ke kiai. Sudahlah, kata Karim, kasih saja. Wirid apa saja. Saya percaya sama kamu, kata Karim.
Kita tidak perlu berdebat seperti dulu atau beri saja sholawat yang paling ampuh. Lalu saya mengatakan, apa ya? Terus Karim berkata, saya sedang galau, tolong saya. Saya dikejar-kejar rentenir, saya diusir dari kontrakan, anak saya bisa nggak makan. Pikiran saya buntu, kata Karim. Terus saya menjawab, baiklah, tapi kamu harus amalkan secara teratur, jangan putus kewajiban syariat yang lain. Siap, kata Karim. Baca sholawat nariyah setelah sholat fardu. Lalu kata Karim, kok sholawat nariyah? Nggak ada sholawat yang lain? Harus berapa kali bacanya? Tanyanya. Terus kata saya, mau nggak? Kok sudah dikasih malah ngeyel? Oke, mau, jawab Karim. Tapi berapa kali? Tanya Karim. Karena kamu tanya beberapa kali, saya minta kamu baca 4.444 kali. Berarti lama banget, kata Karim. Gak akan bisa sehari semalam. Apa boleh kurang? Berat sekali, Mas, kata Karim. Begini saja, coba kamu baca sholawat nariyah setiap habis sholat fardu 21 kali. Bisa nggak? Sengaja menantang keseriusannya, saya berucap. Oh, kalau itu bisa, insya Allah. Tapi sampai berapa kali? Tanya Karim. Kalau kamu baca rutin tiap habis sholat, mestinya sampai 40 hari pun bisa lebih dari 4.000. Tapi kalau nanti kamu mau melebihkan jumlahnya juga nggak apa-apa. Jangan terjebak pada hitungan, karena intinya adalah kesadaran dirimu untuk bersolawat kepada Nabi, menyadari kelemahan dan kehinaanmu, serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tawasul kepada Nabi. Nikmati saja gerak batinmu, serahkan semua beban masalahmu kepada Allah, sampai tetap terus berusaha mencari rezeki yang halal. Gempur terus dengan zikir dan istighfar sebanyak-banyaknya. Minta ampun kepada Allah setiap saat, nggak perlu pakai hitungan, kataku. Lalu Karim pun menutup telepon selulernya malam itu. Saya tidak tahu apakah dia langsung memulai membaca sholawat nariyah malam itu juga, atau langsung tidur. Sedangkan saya sendiri tidak bisa tidur memikirkan beban derita yang baru diceritakan teman saya itu. Karena tak mampu membantu masalah keuangan yang sedang dihadapinya, maka akhirnya saya segera mengambil air wudhu dan mulai mendoakan dan membaca sholawat nariyah khusus untuk mendoakan sahabatku Karim. Hingga subuh menjelang saya baru menghentikannya. Esok harinya Karim menelpon lagi dan mengabarkan bahwa dirinya sudah mulai mengamalkan bacaan sholawat nariyah. Namun saya tak bertanya berapa kali dia membaca. Saya pun tak bercerita bahwa saya ikut mendoakan dan bersolawat seperti yang dia amalkan malam itu. Karim bercerita tentang sewa kontrakan yang sudah menunggak 3 bulan, SPP anak yang sudah telat, dan hutang di warung yang kian menumpuk. Seperti malam berikutnya, saya hanya menyarankan, jangan berhenti bacaan sholawat nariyahmu. Pahami, hayati dengan kesadaran batinmu, jangan terjebak pada angka. 7 hari berikutnya, Karim menelpon saya sambil menangis. Terima kasih, katanya terbata-bata. Terima kasih, dia tak mampu meneruskan pembicaraannya. Saya cukup lama menunggu kata-katanya yang lain, namun isak tangisnya semakin deras. Ada apa?
ceritakan saja, kamu harus tahadus bi nikmah, kataku. Tahadus bi nikmah itu apa? Tanya Karim menghentikan tangisannya. Artinya berbagi cerita tentang nikmat Allah, jawabku singkat. Lalu Karim mengatakan, alhamdulillah, sejak nelpon kamu 7 hari yang lalu, saya sudah mengamalkan sholawat nariyah. Mungkin sudah lebih dari 4.444 kali. Tiap malam saya banyak membaca sholawat. Ada ketenangan luar biasa dalam batin saya. Ternyata saya ini sudah sering menzalimi diri saya sendiri. Saya banyak dosa, tapi sebenarnya Allah itu sayang banget sama saya, ungkap Karim. Alhamdulillah. Terus saya berkata, 3 hari ini saya, kata Karim, merasakan sholat khusyuk yang luar biasa. Jiwa saya tenang, seolah-olah Rasulullah ikut merasakan penderitaan saya. Seolah saya tidak sendiri. Bahkan kemarin malam saya sempat mimpi bertemu Nabi dan satu halaqah bersama sahabat yang lain. Ungkapnya lagi, kata Karim. Alhamdulillah. Terus, alhamdulillah, saya dapat orderan gede, kata Karim. Saya dipercaya masuk telur dari Jawa ke Jakarta bantu kawan. Saya kerja, jadi tenang banget, tidak merasa takut dan bingung saat ditagih utang sewa rumah. Saya datangi pemiliknya dan ceritakan masalahnya. Ternyata saya nggak jadi diusir, dia malah kasih saya kerjaan. Alhamdulillah. Terus, lalu Karim berucap, terima kasih banget. Ternyata efek bacaan sholawat nariyah itu bisa langsung saya rasakan. Karena terus menerus saya membaca sholawat, batin saya tenang, akal saya jadi sehat, ada saja ide dan keberanian, seolah-olah saya seperti habis minum obat manjur. Ibadah jadi semangat, kerja juga jadi semangat, tuturnya Karim berapi-api. Alhamdulillah, teruskan bacaannya, jangan putus, kata saya. Kamu harus istiqomah, anggap saja sholawat ini sebagai bahan bakar ruhaniyamu yang dapat menggerakkan gerak jiwa dan ragamu menuju kepada keridhaan Allah. Jadikan ia sebagai pembuka pintu makrifat, sebagai pintu bagi rezekimu. Ia sekali lagi, terima kasih, kata Karim. Saya baru menyadari sungguh dahsyat. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan mendapat semua yang didambakan, serta husnul khotimah dapat diraih dan berkat dirinya yang mulia. Hujan pun turun dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya di setiap detik dan hembusan napas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau, ya Allah. Nah, saudara-saudariku yang mulia, itulah tadi kisah nyata mengenai kedahsyatan sholawat nariyah yang diamalkan oleh Karim. Semoga bermanfaat. Kisah ini diangkat dan dikisahkan kembali oleh Halim Ambia, pendiri dan admin Tasawuf Underground. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita agar terus istiqomah. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita senantiasa bersolawat kepada Nabi, bertawasul
kepada Nabi dan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.